Wasa. Wes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Putra Al-Kodrat, NIM akhir 317. Perkenalkan, nama saya Nizar Maulana, NIM akhir 282. Perkenalkan, nama saya Anggi Yulia, NIM akhir 276. Nama saya Safi Salma, NIM akhir 310. Perkenalkan, nama saya Faradi Faulia, NIM akhir 290. Perkenalkan, saya Mika Zamainta dengan NIM akhir 303. Kami di sini akan mendiskusikan tentang hermeneutika hukum. Iya. Baik, yang pertama yaitu pengertian dan perkembangan hermeneutika. Secara etimologis, kata hermeneutika ini berasal dari kata kerja Yunani yang berarti menafsirkan, dan kata benda hermonia yang berarti interpretasi atau penafsiran. Nah, tetapi kedua kata tersebut memiliki pengertian menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir. Tetapi secara historis, istilah hermeneutika selalu dikaitkan dengan tokoh Hermes dalam mitologi Yunani, bertugas menafsirkan kehendak dewata dengan bantuan kata-kata manusia. Hermes ini dianggap sebagai pembawa pesan atau tepatnya mengungkapkan pesan dewata dalam bentuk kata-kata sehingga dapat dipahami. Dalam perkembangannya, kemudian istilah itu dikaitkan dengan penafsiran kehendak Tuhan sebagaimana terkandung dalam ayat-ayat kitab suci. Hermeneutika sebagai sistem interpretasi untuk menemukan makna dikembangkan lebih lanjut oleh Paul Ricoeur punya The Interpretation. Ricoeur mengembangkan hermeneutika eksegesis. Menurut Ricoeur, teks-teks Bible, karya sastra, buku, mimpi, mitos, simbol-simbol termasuk hukum, merupakan kumpulan tanda-tanda yang maknanya masih tersembunyi sehingga harus diinterpretasikan atau diungkapkan. Teks-teks merupakan sebuah simbol yang perlu dibongkar untuk menyibak maknanya. Filsuf semacam Marx, Nietzsche, dan Freud merupakan pemikir lain yang juga mendengungkan demitik. Hermeneutika hukum. Dalam bidang hukum, hermeneutika bergulat dengan hakikat dan metode penafsiran hukum. Peter Guthridge menyatakan bahwa teks hukum merupakan suatu wacana politik yang tertanam secara historis, maka harus dipahami sesuai dengan fungsinya sebagai sarana legitimasi. Sementara Lieber merumuskan kaidah-kaidah ilmiah dalam menginterpretasikan hukum, asumsi dasar yang melatar belakangi perkembangan hermeneutika hukum adalah bahwa hukum sebagai konstruksi sosial merupakan sebuah teks, wacana, atau argumen yang perlu selalu dicermati dan diinterpretasikan terus-menerus. Sebagai teks hukum merupakan suatu konstruksi sosial melalui proses regulasi. Berkaitan dengan pertanyaan tentang apa itu hukum dan bagaimana hukum harus dipahami, ada dua kemungkinan yang bisa muncul. Pertama, apakah teks hukum harus dipahami dan ditafsirkan berdasarkan proposisi logis, yakni sebuah statement yang dapat dinilai benar atau salah dalam pengertian tertentu. Menurut aturan-aturan penalaran, posisi formal estetis, Ronald Dworkin dalam A Matter of Principle dan Law's Empire menghendaki agar tugas utama jurisprudensi analitis adalah memahami integritas hukum sama seperti suatu objek estetik di mana ia dibangun berdasarkan prinsip yang selaras seperti keadilan, kesetaraan, kejujuran, dan dijadikan sebagai standar untuk menilai kasus-kasus hukum yang muncul saat ini.
Kedua, pada sisi yang lain terdapat gagasan kritis historis bahwa teks hukum selalu tertata dalam sejarah dan digerakkan secara politis sehingga hukum tidak bisa dipahami sebagai produk nalar dan argumen semata. Di samping itu, tradisi analitis menunjukkan bahwa interpretasi hukum harus dijalankan berdasarkan kontrol argumentatif yang ketat sehingga tidak ada ruang tersisa yang terbuka. Tetapi muncul argumen lain bahwa gagasan mengenai interpretasi hukum melemahkan pengertian kita mengenai legitimasi hukum. Maka sejumlah interpretasi dipandang perlu. Maka hal itu harus bersifat ketat dan final. Maka perlu ditetapkan logika interpretasi. Kemudian ada prinsip-prinsip interpretasi hukum. Lieber bahkan menyatakan bahwa wilayah terpenting objek-objek hermeneutik adalah bidang hukum dan politik. Karena dalam kedua bidang ilmu ini, sering orang memanipulasi bahasa, interpretasi, dan konstruksi untuk kepentingan dan tujuan-tujuan mereka sendiri. Lieber menggariskan prinsip-prinsip dasar interpretasi hukum atau konstitusional yang dapat dikelompokkan menjadi 5. Yang pertama, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan penting dan tujuan interpretasi. Yang kedua, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat umum atau rakyat. Yang ketiga, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan struktur dan sistem hukum. Yang keempat, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan peran penafsir. Yang kelima, prinsip-prinsip yang berlaku yang perlu diperhatikan dalam menginterpretasikan hukum sebagai teks. Sekian presentasi atau diskusi dari kelompok kami mengenai penafsiran dan hermeneutika hukum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.